Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayagi Arafat. Saya dari kelas SMC dengan nomor NIM 1022000115, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dalam sejarah, periodisasi ekonomi Islam memiliki tiga periode dan satu tambahan periode, di mana tiga periode tersebut yaitu yang pertama tahap periode klasik, yang kedua tahap periode pertengahan, yang ketiga tahap periode modern, yang keempat tambahannya yaitu tahap periode kontemporer, di mana pada tahap periode pertama atau periode klasik ya ekonomi dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, yaitu pada masa awal Islam ya, sampai dengan tahun 1058 Masehi, di mana pada era klasik ini diawali dengan sejarah pemikiran ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW dalam pemikiran ekonomi berdasarkan prinsip pada Al-Quran, dan prinsipnya salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi, dan manusia adalah khalifah yang memimpin di muka bumi, dan harta sumber daya alam adalah tidak boleh ditimbun serta harus dikelola. Dalam pemikiran ekonominya, Rasulullah SAW mengembangkan kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal itu berupa pajak, zakat, kharaj, dan lain-lainnya untuk pengembangan di suatu negara tersebut untuk memiliki income yang besar. Kemudian setelah masa Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW juga membentuk yaitu yang namanya Baitul Mal atau bendahara negara, yang untuk digunakan pengumpulan dana-dana zakat, kharaj, ghanimah, fai' dan jizyah dan lain-lainnya. Kemudian setelah masa Rasulullah SAW selesai, dilanjutkan oleh masa Khulafatur Rasyidin, di mana pemikirannya dalam Khulafatur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah dengan Abu Bakar As-Siddiq menerapkan pemikiran ekonominya dengan meneruskan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, dengan tambahan yaitu beliau menegakkan zakat kepada kaum muslimin. Kemudian beliau juga mengembangkan pembentukan Baitul Mal juga. Dan yang kemudian Umar bin Khattab, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab merupakan masa keemasan dalam Islam, di mana di sini Umar bin Khattab juga menciptakan kalender Hijriyah serta menciptakan pembentukan Baitul Mal dan membentukan kebijakan fiskal yang lebih banyak, yaitu seperti zakat, kharaj, urs, dan lain-lainnya. Kemudian pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan di sini dalam sejarah pemikiran ekonominya beliau menerapkan atau membangun sebuah pengairan air dibuat untuk irigasi, dan kemudian membuat pembentukan pengamanan kepolisian agar menjaga keamanan suatu negara dan pasar tersebut. Kemudian beliau meneruskan Baitul Mal tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifatur Rasyidin yang bernama Ali bin Abi Thalib, di mana dalam masa Ali bin Abi Thalib tersebut dalam sejarah pemikiran ekonominya beliau sangat mengalami penurunan. Bagaimana tidak, di sini pengeluaran terlalu banyak dan dana dalam angkatan laut tersebut hilang, dan kebijakan yang ada di Baitul Mal
itu berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh Umar, di mana seluruh pengeluaran dikeluarkan tidak menyediakan cadangan sedikit pun hingga mengalami kekurangan. Namun dalam masa ini juga Islam mempunyai mencetak uang sendiri, yang sebelumnya adalah mencetak uang dirham yang pada masa Romawi dan Persia. Dan pada periode pertama klasik ini juga memiliki sejumlah toko yang dalam pengembangan teori klasik ekonomi ini. Yang toko tersebut ada yaitu Zaid bin Ali pada abad 699 hingga 739 Masehi, di mana Zaid bin Ali ini adalah seseorang yang berpandangan bahwasanya penjualan secara kredit itu sah asal ada kesepakatan di awal, kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, maka barang itu sah, dan jika memiliki keuntungan adalah kompensasi atas dari penjualan kredit tersebut. Nah, dalam hal kredit ini tidak nilai bayarnya lebih tinggi dibandingkan nilai bayar tunai. Maka dari itu kalau kredit nilainya lebih tinggi untuk membayar ketimbang pada harga tunai. Kemudian tokoh ulama lainnya yaitu Abu Hanifah, di mana pada tahun 699 sampai 767 Masehi, di mana salah satu pemikirannya ini adalah pada waktu itu adalah dia menciptakan sebuah akad atau salam, yang dimana di sini salam antara penjual dan pembeli melakukan transaksi di satu majelis, tapi dalam transaksi tersebut harus membayar uang tunai, dan barangnya datang ketika kita pulang, barangnya akan dikirim. Jadi kayak kita membeli sebuah kulkas, nanti barangnya akan dikirim. Jadi kita tidak membawanya langsung pulang, tidak. Kemudian yang ketiga, pemikiran dari Abu Yusuf pada tahun 731 sampai 789 Masehi. Salah satu bentuk pemikiran ekonomi Islamnya adalah mengenai penentuan tarif perpajakan. Nah, di sini Abu Yusuf mengenakan tarif perpajakan atau jizyah untuk memenuhi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh oleh negara yang untuk membentukkan income yang sangat besar. Nah, di sini pajak sendiri ada pembagiannya, di mana pembagiannya yaitu ada takaran apabila misal perpajakan dalam pertanian. Nah, di sini pertanian itu tergantung pajaknya kenanya berapa. Nah, misal tanaman yang diairi langsung padi, padi yang diairi langsung oleh air hujan, maka pajak yang dikenakan adalah 40%. Sedangkan apabila tanaman yang tidak dikenakan air dari aliran air hujan, atau irigasi buatan, maka 30% saja pajak yang dikenakan. Nah, Abu Yusuf ini juga membuat kebijakan administrasi dalam pemungutan pajak modern pada masa itu juga. Nah, jadi dalam periode klasik ini memiliki banyak pemikiran ekonomi dari masa Rasulullah, Khalifatul Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, kemudian pemikiran-pemikiran dari ulama-ulama, tokoh ulama, yaitu seperti Zaid bin Ali, Abu Yusuf, kemudian Abu Hanifah. Nah, itu merupakan para pakar yang melakukan ijtihad untuk mengembangkan perekonomian Islam agar dijauhkan dari riba, horor, dan lain-lainnya. Kemudian pada periode kedua atau periode pertengahan pada tahun 1058 sampai 1446, di sini pada periode ini adalah masa ketika pemikiran ekonomi itu sangat kritis atau sangat memiliki penurunan, kerusakan moral, ekspansi atau kesenjangan antara kaya dan miskin. Nah, di sini meningkatnya korupsi itu tinggi,
dan kekayaan antara miskin dan kaya itu sangat signifikan atau sangat relatif berbanding terbalik. Nah, dan di sini dalam kemudian terdapatlah tokoh-tokoh ulama atau tokoh-tokoh Islam yang memiliki pemikiran yang cerdas untuk mengembangkan atau mengembalikan kejayaan-kejayaan Islam itu dengan beliau dalam pemikirannya yang diterapkan oleh pemikiran Abu Imam Al-Ghazali tersebut dengan beliau dengan pemikirannya beliau berkata bahwasanya perkembangan ekonomi itu harus menjadi tujuan untuk memenuhi kewajiban serta tugas sosial yang harus diterapkan. Jadi untuk memenuhi tujuan ekonomi itu harus diterapkan adalah suatu kewajiban. Nah, itu harus berprinsip yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak memenuhi prinsip kewajiban itu, maka dunia akan rusak. Nah, ini dalam periode ini sebelum ada pemikiran Abu Al-Ghazali ini tersebut, dunia rusak karena mengalami kerusakan, korupsi dan lain-lainnya. Nah, sebagian tugas itu dilakukan. Nah, itu harus dilakukan supaya tidak mengalami kerusakan. Dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah ini juga berperan juga untuk mengembalikan kejayaan ekonomi Islam tersebut yang mengalami kerusakan. Dalam pemikirannya, beliau menciptakan mekanisme pasar, mekanisme harga dan regulasi harga. Nah, dalam mekanisme pasar itu harus sesuai, ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada dan sesuai dengan tatanannya. Dan mekanisme harga tidak boleh semena-mena menaruh harga dan regulasi harga yang tidak sesuai. Dan itu adalah pemikiran Ibnu Taimiyah. Dan periode ketiga, yaitu periode yang dimana periode ini adalah periode merupakan fase kemerosotan pemikiran ekonomi Islam, atau mengatakan bahwa asumsi ini dalam tertutupnya pintu ijtihad. Periode ketiga ini adalah periode di mana ekonomi Islam itu sudah jarang ditemui. Itu pada tahun 1446 sampai 1932 Masehi. Nah, periode ini ada tokoh pemikirannya dalam periode ini untuk mengembalikannya, yaitu Syah Waliullah pada tahun 1703 sampai dengan 1762 Masehi, di mana ia menekankan perlunya pembagian faktor-faktor alamiah serta merata, semisal tanah untuk pengelolaan negara, menjamin keadilan, membuat hukum untuk mempertahankan penjamin keadilan serta menyediakan sarana. Nah, di sini Syah Waliullah ini menerapkan kebijakan fiskal lagi untuk menerapkan income yang lebih tinggi. Nah, namun dalam menerapkannya itu harus dengan kegiatan usaha yang sangat besar, misal dengan pajak, menerapkan zakat, menerapkan kharaj, yaitu hasil bumi, pendapatan bumi untuk dikumpulkan dalam suatu bendahara negara atau baitul mal. Nah, zaman sekarang adalah bendahara negara. Nah, kemudian pemikiran ini juga dalam pemikiran periode ketiga ini juga ada Jalaluddin Al-Afghan, yaitu pada tahun 1838 sampai dengan 1897 Masehi. Mana ide-ide ini adalah beliau menerapkan kembali pelestarian kegiatan ijtihad dalam pemikiran ekonomi. Nah, beliau ini menerapkan kembali pelestarian ijtihad. Nah, jadi dalam periode ini Islam mulai bangkit karena adanya tokoh-tokoh ini. Sebelumnya dalam periode ini mengalami penurunan, kemudian ada pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh besar ulama ini mengalami peningkatan. Nah, dalam periode keempat atau periode terakhir adalah pada fase kontemporer. Fase ini dimulai pada tahun 1930-an atau setelah periode ketiga selesai tersebut. Nah, dalam topik kajian ini dari pakar ekonomi di masa ini menjelaskan ada tiga kajian menjadi tiga kelompok.
yaitu pertama, perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem konvensional lainnya. Nah, perbandingan sistem ekonomi Islam dan konvensional ini harus berbeda. Nah, terus kemudian kan di sini ada 3 kelompok perbandingan. 3 kelompok di sini yang dibahas yaitu perbandingan antara ekonomi Islam dan ekonomi lainnya. Kemudian kritik terhadap sistem ekonomi konvensional baik dalam tatanan filosofi maupun praktikal, dan pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri baik serta makro maupun makro. Nah, jadi dalam periode 4 atau pada fase kontemporer ini merupakan fase untuk meneruskan fase periode-periode yang lalu, membenahi periode-periode yang lalu. Jadi kita tinggal menerapkan apa yang sudah diterapkan pada zaman dahulu, asal penerapannya yang diterapkan itu benar dan tidak salah, tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, begitulah periode-periode Islam, periode-periode sejarah, periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa, yaitu dari masa periode pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang di periode klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Nah, begitulah periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam yang saya jelaskan. Jika ada salah dan kurang pemahaman dalam materi, mohon maaf. Saya Ahmad Bayaki Arafat dengan nomor 10221155 dari kelas SMC mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.